Bahas serba-serbi selingkuh di kantor. Beredar sebuah video dari negara tetangga, seorang bos selingkuh dengan bawahannya. Sampai keduanya harus resign dari kantor dan jadi bulan-bulanan netizen satu Asia Tenggara. Seperti apa ceritanya kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar family, career, finance, and all about adulting. Di channel ini kami akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Jadi video tadi adalah video espionage dari negara tetangga kita, Singapura. Kelihatannya itu sebuah shared office ya. Kalau aku sih ngeliatnya itu koridor. Jadi ada ruang meeting di sebelah sana. Yang sebelah sini itu ada orang lagi kerja. Nah mereka melihat nih dua orang laki-laki dan perempuan masuk ke ruangan tersebut terus tutup tirai. Terus mereka merekam ya. Terus nggak lama kedengeran suara-suara mencurigakan. Suara-suara mencurigakan. Mungkin lagi main pingpong, lagi apa? Lagi cubit-cubitan. Lagi cubit-cubitan. Nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi yang buat aku kocak adalah si orang yang merangkak itu sih. Sampai ada meme-nya yang bilang ini satu-satunya kesempatan pria Singapura menggunakan skill-nya yang didapat dari wajib militer gitu ya. So, karena kan merangkaknya tuh udah kayak Leopard crawl. leopard crawl ya namanya ya gitu. Ya, terus akhirnya Udah nonton belum sih tapi jangan-jangan nih? iya, teman-teman udah pada nonton belum ya? Ini seramai itu nggak ya di timeline kalian? Karena di timeline kami sampai berhari-hari rame ya. Iya, sampai bingung orang sebenarnya siapa sih, kenapa heboh banget kan? Kayak berasa kayaknya banyak sebenarnya perselingkuhan yang maksudnya lebih high profile gitu. Iya. Tapi ini sampai masuk Straits Times. Betul, betul. Aku pun kaget kayak kenapa sekelas Straits Times saking nggak ada beritanya kah di Singapura itu sampai perselingkuhan antara atasan dengan bawahan di sebuah perusahaan properti yang bahkan ini perusahaannya nggak go public, ini perusahaannya bukan punya artis, bukan Private punya owned pejabat ya? negara, ini privately owned, tapi ya seramai itu gitu. Di sini tuh kayak ibaratnya perusahaan apa, agen. Iya, apa Ray White gitu, misalkan Ray White Bintaro ada yang selingkuh gitu, ya udah biarin aja nih Ray White Bintaro gitu. Ray White Bintaro kesebut, maaf ya. Contoh ini contoh. Contoh Ya. contoh gitu. Maksudnya biar bayang itu perusahaannya tuh Sekecil itu gitu, maksudnya itu kok kenapa rame, satu dunia rame gitu ya. Terus ASEAN. ya Kita kan sebagai yang sudah berkarir nih ya 10 tahun lebih di dunia persilatan ibu kota ya, kayaknya isu-isu selingkuh di kantor tuh memang bukan sesuatu yang baru ya, bukan. karena banyak banget denger dari kanan kiri. Terus tahun lalu kita denger juga yang Coldplay itu yang selingkuh di Ya, Coldplay itu profil loh. belakang. Iya. Asik dengerin lagu terus tiba-tiba masuk ke camp itu kan, face camp. Nah itu juga sampai heboh kan. Itu juga settingannya kantor, bos dengan bawahannya. Itu. Tuh akhirnya juga resign ya? Desain. Apa dikeluarin lah ya pokoknya dua-duanya ya? Desain. Nah, kalau itu company-nya lebih high profile, dia publicly listed, terus kebetulan teknologi yang dipakai itu banyak yang pakai lah gitu. Teknologi yang dijual company itu tuh banyak yang pakai IT gitu deh. Gitu. Unicorn kan gitu enggak? Iya, semacam itulah. Ini cukup high profile company. Iya. Nah, Yang ya ini siapa gitu yang kenapa heboh gitu. iya, yang di Singapura ini kenapa itu si Melvin ini sampai heboh banget satu dunia ngomongin dia, sampai kita nemu berita dari mana, ya Singapura udah lah abis lah ya dibikin meme lah segala macam, di Hong Kong juga ada yang beritanya, masuk berita juga. Jadi kayaknya lumayan heboh diomongin orang-orang. Iya. Sebenarnya sih ini juga agak gimana ya, maksudnya memang kalau bilang salah kan salah ya, memang karena dua-duanya sudah menikah, bahkan si yang cowok itu sudah punya anak, 4 anaknya udah gede-gede ya. Tapi ini semua alleged ya, ini belum ada statement publik dari mereka, kita juga nggak menuduh, kita nggak mau menyudutkan mereka, tapi kita bahas berdasarkan apa yang kita sudah temukan bertebaran di Iya, internet. betul. Jadi memang belum tahu pasti, tapi netizen langsung wah kayak korek abis gitu kan, bener-bener semuanya dibongkar tuntas gitu. Betul, ada yang ngaku di Reddit, dia bilang dia ngaku sebagai karyawan, ex-karyawan, dia bilang dia tahu bahwa perempuan ini masuk sebagai intern dengan gaji yang menurut dia itu $800 Singapura sebulannya.
Sekarang gaji dia setelah 2 tahun kerja, itu 234.000 Singapura dolar. 230, ya pokoknya Ya, 200 pokoknya gede lah gajinya, hampir 3 miliar rupiah gitu, dari intern sampai 3 tahun ya, 2 tahun 2 tahun. langsung jadi VP ya katanya. Luar biasa gitu kan, dan katanya cewek ini dikasih project-project yang strategik di dalam perusahaan, ngurusin proses IPO perusahaan itu gitu. Jadi memang belum IPO, cuman lagi proses IPO. Nah, si baby-nya inilah yang disuruh ngurusin gitu, gitu. Nah, Balik lagi ke isu ya, selingkuh ini maksudnya kan baru alleged ya, belum terbukti bersalah nih gitu. Tapi ya itu aja udah heboh banget, udah kayaknya kasihan sih kalau lihat ini wah udah diketawain, ketawa satu ASEAN, dihujat satu ASEAN, dan yang kayaknya nggak tahu ini aku personally ngerasa yang lebih kasihan tuh kayak ceweknya sih. Kayaknya ceweknya bener-bener yang wah udah deh abis-abisan kulitin. diketawain ya, dikulitin, semuanya dibongkar, semua video-videonya dia sampai matiin media sosial Karena karena si dia ceweknya kebetulan influencer dia ya. influencer juga. Influencer ya. Walaupun aku juga nggak tahu sih sebelumnya. Anyway dia sampai matiin akun ya. IG-nya Matiin dimatiin. akun ya. Jadi kayaknya kasihan sih ya, walaupun ya itulah konsekuensi ya. Tapi yang nggak tahu lah, ini kan belum terbukti anyway. Jadi kita mau balik lagi ngomongin soal isu perselingkuhan di konteks kantor. Nah ini kan Bapak HRD nih, mungkin Bapak HRD. Iya, jadi sebenarnya banyak ya isu-isu seperti ini. Aku juga dari dulu tahun 2019 pas konten tentang perselingkuhan, kalian banyak responnya dari teman-teman di Instagram. Iya kok biasa itu, bos sama sekretaris, bos sama bawahan, bos sama tim member segala macam. Jadi umum, terjadi sebenarnya, bukan sesuatu yang baru. Tapi kenapa sama bos terus ya? Kalau yang non-bos sama non-bos ada juga nggak? Ya mungkin mungkin awalnya juga dari ini ya, posisi power gitu kan, si bosnya mencari tempat curhat, anak buahnya lebih kayak Aji mumpung boleh nih. aji mumpung boleh, terus dia bisa, ya udah aku bisa apa, aku kan bawahan gitu kan. Mungkin terus juga kalau bos sama sekretaris kan sering menghabiskan waktu bareng-bareng. Kadang, katanya sekretaris lebih intimate daripada istri in terms of jadwal. Di kantor, jadwal bos tuh ada yang lebih tahu sekretarisnya daripada istri di rumah gitu. Jadi mulai dari situ mungkin ya. Ada juga mungkin yang ya kepepet kepepet, keterbatasan ekonomi. Oh gitu, maksudnya ini korban yang ininya ya? Ceweknya kepepet keterbatasan ekonomi, jadi kayak, ya udahlah daripada gua susah-susah berkarir, ya kayak si Grace ini yang di video kan, maksudnya dia baru mulai kerja, Cari jalan pintas. cari jalan pintas gitu, ya udah deh biar karirku cepet naik, let me just sleep with my boss. Alleged ya, Alleged, Iya. menurut apa ya, menurut pendapat netizen ya, gitu. Jadi banyak sih yang terjadi di dunia kerja. Tapi sekarang udah equality loh, gender equality. Banyak juga yang bosnya cewek. Banyak juga yang memang, dapat cerita juga ini apa, maniak gitu, suka. Jadi, Maniak kenapa? suka Maniak. ya udah ya kelainan aja, bukan karena Player. bukan karena dia apa ya, ganteng sekali atau apa ya, gimana, ya udah, suka aja berhubungan dengan banyak, lawan jenis gitu. Jadi habis satu lagi Player. dan sisi sebelah sananya juga ya udah mengerti ini cuman Sling. satu kali, habis itu ya udah kita nggak usah pakai nama asli pas ketemu segala macam. Jadi pernah dapat cerita seperti itu. Sebenarnya ya Tapi itu dalam konteks kantor juga enggak dong? dalam konteks sesama orang kantoran, tapi Enggak kayak dong. dia nyari di tempat Iya, lain yang gitu. ini cuman orangnya udah karyawan aja, tapi Iya, kantor kan. iya, nggak di kantor yang sama, kayak gitu. Jadi, itu banyak terjadi dan sampai ada bos aku salah satu dulu bilang ngajarin gitu, Wah, nggak bener. ini ngajarinnya kurang bener tapi lucu ya, anekdot makan sate kambing. Kalau mau makan sate kambing, kamu makan sate kambing aja, beli di tukang sate, jangan kamu piara kambing. Artinya kalau punya ketertarikan bermain yang begitu-begitu, ya kamu beli aja instead of kamu harus memelihara, artinya punya enai-enai gitu ya, karena overhead-nya tinggi tuh. Oh ini jadi lo ngomongin soal overhead ya? Ngomongin soal overhead cost-nya gitu. Jadi itu ya anekdot ya, bercanda ya guys, jangan ditiru ya. Kalau bisa mah jangan itu sama sekali karena repot dua-duanya. Ya, masak aja di rumah, mau apa kan Iya, bisa masak sendiri ya. betul. Jadi di rumah jangan, ada dulu yang bilang ya, di rumah ada wagyu tapi nyarinya pecel lele di luar gitu ya, kalau nggak salah. Ya, Ya, gitulah, anyway, bisa-bisaan aja lah ya. ini adalah dunia
tipu-tipu dunia nyata yang terjadi di luar sana. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah dapat cerita-cerita seperti ini di sekeliling kuping teman-teman, mungkin ya pergaulannya bagus berarti ya, pertahankan pergaulan itu. Cuman secara realita aku udah sebagai HR cukup banyak sih dapat cerita-cerita tentang perselingkuhan, tentang fling ya di kantor gitu. Kenapa sih jadi yang selingkuh tuh kenapa banyak di kantor? Sesama teman kantor ini yang konteksnya tadi sesama di kantor. Iya, mungkin karena secara nyata gitu ya. Kecuali kami ya, karena kami udah financial planner, udah nggak ngantor lagi. Kalau kalian masih ngantor, itu kalian spend time sama orang-orang ini tuh lebih banyak daripada kalian spend time sama keluarga, sama istri di rumah bahkan. Kalau dalam kasus aku dulu, bahkan pulang kerja tuh kan misalkan jam 6, setengah 7 bubar dari kantor, sampai rumah jam 8. Sampai rumah udah ngantuk, istri udah capek, ya udah dapet sisa-sisa ngobrolnya doang. Dan akhirnya yang dalam kondisi seger, fresh, kan make up juga ke kantor, cowok rapi, rambutnya kasih wax gitu kan. Yang ngelihat kita in our best ya kan teman-teman kantor gitu. Jadi emang sangat rawan sih untuk terjadi hal-hal seperti ini, karena memang kita spend time sehari-harinya lebih banyak sama kantor. Dan kalau kita bilang purely professional itu juga susah ya, karena kan nggak mungkin ya kita purely professional, pasti kan berteman ada ngobrolnya, ada hangout-nya, mungkin sebat bareng, mungkin makan siang bareng, mungkin ada curhat-curhat kecil yang berlanjut jadi nge-chat di WA segala macam. Jadi emang ini bisa terjadi. Banyak ini ya, banyak jebakan Batman lah itu ya. Banyak jebakan Batman. Potensi. Betul. Iya, emang hal ini banyak di kantor terjadi, cuman menurut Jangan dinormalisasi ya. jangan dinormalisasi, jangan di-glorify sebagai sesuatu yang wajar. Karena sejujurnya ya meskipun susah, bisa kok punya rumah tangga yang sehat, bisa kok punya rumah tangga yang saling mengandalkan satu sama lain sebagai pasangan suami istri. Nah, gimana caranya kita jaga rumah tangga kita? Gimana caranya kita punya komunikasi yang sehat sama pasangan kita? Aku agak punya cheat code nih gitu kan, punya cheat code karena kita udah nggak kerja kantoran. Kita sehari-hari tiap hari sama bareng-bareng gitu. Aktivitas pagi itu biasa nganterin anak, terus habis itu kita nge-gym, makan bareng. Nah, ini rekaman habisnya kita mau makan gitu ya. Sebenarnya secara kalau aku lihat polanya setelah kami jalani kehidupan seperti ini kurang lebih 2 tahun setelah aku resign dan Klau resign, ya kalau kita spend time sama-sama, kalau kita selalu transparan, kalau kita terbuka, artinya keuangan pun kita spend sama-sama. Kan ini kita makan mau apa, mau pergi massage, mau makan, mau biasa kita ngapain lagi? Olahraga gitu. Semuanya kan kelihatan, expenses-nya kelihatan. Jadi ya memang nggak ada ruang untuk selingkuh, satu. Kemudian kedua, ya secara emosional juga kita terpuaskan kebutuhan batinnya untuk curhat, untuk cerita gitu. Banyak waktu ngobrol gitu. Banyak waktu ngobrol sama pasangan. Tapi kalau ya kayak tadi ya, di skenario kantoran tadi, kita memilih untuk ngobrol untuk intens dengan lawan jenis, terus bertubi-tubi gitu. Dan nggak mau make effort untuk sama yang di rumah, "Ah, udahlah kamu pasti nggak nyambung, kamu pasti nggak ngerti sama dunia aku," gitu. Ya lama-lama makin nggak nyambung nggak sih sebenarnya gitu. Ya tapi kalau kayak gitu kan nggak berarti semuanya terus harus resign dari kantoran dong biar udah selingkuh. Betul betul. Ya. Makanya Nah mungkin yang dulu kita lakukan waktu kita masih kantoran ya, dan waktu itu kan udah menikah ya, jadi for the most years of our marriage life kan kita kantor tuh masing-masing, nggak nah itu terus gimana gitu kan biar kita bisa terhindarkan nih dari isu-isu cobaan-cobaan perselingkuhan. Ya mungkin yang tadi yang bisa beberapa kita bisa apply ya. Jadi mungkin dari yang tadi Sam bilang itu kan mungkin kasus ekstrimnya nih, ini karena udah kerja dan dua-duanya kerja bareng. Jadi oke, ya ya gimana ya lo lagi gitu kan. Tapi ya maksudnya apa yang bisa kita tarik gitu dari pelajarannya untuk kita terapkan di musim buat kita-kita yang musimnya masih kantoran. Nah, yang pertama prioritas ya. Tadi kan saya bilang mungkin nggak ada waktu, udah kucel, ngobrol juga udah males, udahlah maunya main PS aja. Istri mungkin mau drakoran aja udah nggak mau ngobrol. Nah, itu mungkin diingat-ingat lagi gitu ya, kayak prioritasnya apa nih, karena kalau kita bilang kita nggak ada waktu, ya itu main PS ada waktu gitu kan, itu drakor ada waktu. Jadi, ya kalau memang kita udah komit nikah dan mau prioritize orang ini sebagai yang paling penting gitu ya, orang yang paling penting dalam hidup kita for the rest of our life, ya kita
mau nggak mau ya kita komit untuk make time. Betul. Oke, mungkin kalau dulu kita kan capek nih pulang rumah, terus ya at least kita nonton Netflix-nya bareng ya, kita cari yang siapa yang kita bisa nonton bareng. Terus jadi abis dari nonton itu kita bisa sambil pillow talk bisa ngobrolin tadi tuh episode yang nonton tuh apa gitu yang menarik, lucunya apa atau yang ngeselinnya apa. Terus habis itu jadi kita ngobrolin soal kantor, sharing-sharing, dan kita juga ini ya saling kenalin ya teman-teman kita di kantor ya. Minimal kalau belum ketemu orangnya nih, ini fotonya ini loh yang ini, si Satria, oh ini loh yang ini, si siapalah, si Helen, si Lala gitu. Jadi kita kalau pas cerita kebayang gitu dan kalau ada kesempatan ketemu sama teman-teman kantor, kita berusaha untuk ketemu gitu ya. Misalkan, oh ya ini ada teman yang nikah atau apa, ya udah kita datengin gitu. Jadi maksudnya biar kita juga mengenal karakter-karakter yang ada di dunia pasangan gitu. Betul. Dan, ya pas weekend kita juga, ya udah prioritasin setelah menikah ya, prioritasin untuk punya waktu sama pasangan, untuk bisa ada date dengan pasangan, dan kalau lagi berdua, ya berdua gitu, bukan sambil lihat HP, sambil apa, ya ngobrol. Aku ada baca juga kemarin tuh fenomena pasangan suami istri jadi roommate ya. Ini aku pernah rasain dan ya kita waktu itu lagi ada di tempat yang low lah gitu, di mana sama-sama capek dan sama-sama kayak ngerasa just going with the motion aja. Artinya secara operasional kalau kita ngomongin, berumah tangga itu sebagai operasional ya, sesuatu yang berjalan gitu ya, itu berjalannya baik. Anak sehat, makan ada tercukupi, ada daycare kalau nggak salah waktu itu ngurus, dan segala macam lah. Tapi secara mental kami berdua tuh ya distant dari satu sama lain. Kami merasa ya udah kami tuh roommate aja. We are very good, partners in running the house, in running the family, tapi secara emosional kami tuh nggak saling kenal satu sama lain. Nah itu juga fenomena yang menurutku bener banget dan harus, teman-teman yang baru married aware sama fenomena ini. Karena akan susah untuk ngebayangin kalian jadi kayak roommate nantinya. Karena mungkin sekarang kalian dipenuhi dengan cinta gitu ya, hatinya menggebu-gebu, hatinya seneng sama pasangannya, pengen ketemu terus, pengen ya lihat muka dia terus, pengen pegang tangan dia terus, tapi lama-lama jadi biasa loh. Itu bisa banget jadi biasa dan bisa banget terjadi kalau kita nggak make conscious, decision untuk ya keep the fire, keep the romance alive. Kita punya jadwal, kami punya jadwal, when do we get intimate, when do we go to date. Jadi ada jadwal-jadwal yang mungkin kalau orang lihat nggak kenal kami, ngelihat kayak, "Kalian apaan sih kayak gini aja di-schedule-in gitu, date nights masa di-schedule-in, kan jadi nggak spontan, jadi nggak romantis." Nah, susah untuk menemukan spontanitas dalam kehidupan dewasa usia 20-an akhir, 30-an awal, itu susah. Karena Kenapa? akan banyak kesibukan-kesibukan yang akan masuk dan ini jadi lebih penting nih seakan-akan gitu. Nah, kalau kita nggak jagain pernikahan kita, kalau kita nggak jagain dengan, "Ya enggak, aku mau blok waktu ini buat kita berdua, aku mau punya keep waktu untuk ngobrol sama kamu." Nah itu hilang, lama-lama tuh pudar gitu dan itu bisa banget terjadi sama pernikahan kalian. Jadi bottom line harus punya blocking waktu untuk apapun itu ya yang menurut kalian itu meningkatkan kualitas hubungan kalian, mau date night kah, mau nonton bareng kah, mau belanja bareng kah, atau olahraga bareng atau apa gitu. Pokoknya itu harus diblok dan itu nggak diganggu-gugat gitu. Aku mulai lihat ini dipraktekin di beberapa bos-bosku yang senior gitu ya. Aku lihat, oh rumah tangganya oke nih. Nah dia punya gitu time block for family, time block for apa. Dulu aku di 20-an tuh pikir semua harus aku korbankan buat kantor gitu. Ternyata mereka udah di atas-atas nggak begitu. Ternyata mereka yang di atas-atas punya punya time block, punya allocated time untuk keluarga. Jadi aku mulai ngikutin gitu. I think that's the right way to do it. Iya, ya mungkin season-nya hidup mereka. Mereka kayak, oh udah lumayan achieve nih dengan kantoran jadi bisa lebih work life balance ya. Anyway memang harus ada balancing-nya ya, nggak bisa tiap masa selalu apa, wah apa, in love gitu. Memang mungkin ada saat-saatnya, ada masa-masanya, oh anak ini lagi prioritas banget gitu, atau kantor itu lagi prioritas banget, tapi nggak bisa dijadikan permanen gitu. Oke, mungkin it's a season gitu ya, maybe a few months ini lagi ada something's going on, tapi habis itu kita harus make make conscious effort untuk balik lagi, untuk find our ways lagi to love each other. Tapi jangan pakai alasan season ini kayak, ya udah ini lagi season-nya, terus season-nya berlangsung 4 tahun, Ya itu 5 makanya tahun tadi gitu. ya. Maksudnya season nih kita bicara musim dingin, musim gugur kan 4 itu bulan loh itu. 4 bulan gitu ya, nggak 4 3 tahun bulan gitu. ya, Jadi 3 bulan, jangan dijadikan alasan untuk menjustify kemalasan kalian untuk ini. Dan buat yang baru mau mulai lagi gitu ya, baru mau mulai intimate lagi sama pasangannya,
yes it's gonna be hard, it's gonna be difficult, tapi kami mau semangatin kalian, kami mau bilang it's worth it to keep the fire of your marriage alive. Tips yang kedua gimana biar kalian nggak selingkuh, ya lakukan pilah-pilah pergaulan gitu ya. Cari teman-teman yang benar, cari teman-teman yang bisa support keluarga kalian, cari teman-teman yang menghargai pernikahan juga. Kalau aku menemukan teman-teman ini di gereja, jadi menemukan teman-teman ini di komunitas rohani yang memang kita bisa ngomongin Alkitab di situ, kita bisa ngomongin apa ayat Alkitab yang mengatakan pernikahan harus dipertahankan di situ, bagaimana cara suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami. Jadi saling, mmm, apa ya, mencontoh bagaimana sih pernikahan yang berhasil gitu. Dan, kalau aku suka cari coach, aku suka cari mentor orang yang lebih tua yang mungkin udah 5 tahun, 10 tahun lebih senior dan kita lihat pernikahannya baik-baik aja nih. Nah, biasanya aku mendekatkan diri dan minta di-mentor gitu ya. Mentor tuh maksudnya kayak kita spend time yuk 45 menit sampai 1 jam, mungkin lewat Zoom gitu ya atau ketemu langsung ngobrol, ngobrol terbuka soal pernikahan kami. Buat kalian yang nggak punya komunitas seperti ini mungkin ada psikolog gitu ya, ada tempat curhat. Kalian pergi sama pasangan kalian, nah terbuka di situ ngobrol gitu, mungkin ambil waktu sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi pokoknya ada tempat di mana kalian bisa accountable dan terbuka sama, orang lain yang bener gitu ya tentang Yang pernikahan value-nya kalian, sama. yang value-nya sama. Iya. Ya itu sih kata kuncinya accountable dan transparent, karena biasanya kalau kita punya, apa ya, dark thoughts gitu kan, pastilah semua kita pasti ada cobaan gitu kan, ada godaan-godaan, ada pikiran, ini lucu juga kali ya, ini gue boleh kali ya coba juga." Nah, itu kalau kita nggak keluarin pikirannya itu, nah biasanya it will consume us, iya nggak sih? Kita kan kayak penasaran penasaran penasaran, "Oke, gue coba," gitu. Tapi kalau misalkan kita keluarin, ngomongin, "Gue tuh kepikiran deh yang kayak gini-gini ya, gila ya, gila banget ya." Terus ya udah, you laugh it out, "Gila gila gila, udah tobat tobat tobat," gitu. Biasanya itu nggak jadi apa-apa gitu. Terus kita keep our conduct transparent, nggak usah pakai bikin akun rahasia lah atau apa, ya udah maksudnya apa adanya aja. Kita mau mau melakukan apa, walaupun itu apa ya, "Wah, gila nih kacau nih, ayo kita apa, mau cobain apa?" Ya udah cobain tapi sama circle yang sama-sama, yang bisa, Jagain. jagain, jangan sampai kelewat gitu loh boundaries-nya gitu. Jadi penting banget punya temen yang kita bisa be ourselves gitu dan dia bisa jagain kita gitu ya. Jadi kita juga bisa apa, ya udah jadi bisa mengkalibrasi dan nggak usah berpura-pura, tapi kita juga dia bisa punya akses untuk kayak, kayaknya lu udah kelewatan deh," gitu. Jadi perlu cari circle temen yang kayak gini. Nah, kalau misalkan kita punya teman-teman yang udah tahu nggak bener gitu ya, ya udah maksudnya jangan misalkan kita tahu nih ini teman kita value-nya nggak sama, ya mungkin jangan kita terus abis itu kita curhatnya ke dia gitu, jangan terus abis itu kita banyak ngobrol ke dia gitu, ya carilah teman-teman yang value-nya sesuai gitu, teman-teman yang bener, gitu. Kemudian tips ketiga soal curhat-curhat, ini juga, susah ya untuk dilakukan, tapi menurut kami ada baiknya curhat itu tidak dengan lawan jenis. Curhat itu sama sesama jenis, atau ya sama pasangan di rumah kalau memang harus, dapat point of view dari lawan jenis. Atau ya rame-rame. Rame-rame artinya Di grup kayak ya? di grup berempat, gua mau curhat." Terus ada feedback dari 3 4 orang gitu. Kalau curhat dengan lawan jenis awalnya shoulder to cry on, lama-lama jadi yang lain gitu. Jadi hati-hati karena intimacy itu tidak terjadi langsung di kasur gitu ya, tapi ya mulai dari intimacy dari hati dulu. Ini buat aku sangat rema karena aku orangnya curhat banget, aku orangnya suka didengerin, aku tuh suka ngecek sama Klau kalau aku habis cerita panjang lebar, "Kamu dengerin aku nggak sih?" Terus dia lagi main HP gitu, Enggak, aku dengerin," gitu kan. Jadi buat aku didengerin curhat itu sesuatu gitu. Nah, ini mungkin juga jadi penjelasan kenapa banyak bos-bos sama bawahannya gitu kan. Kalau bos curhat kan bawahan nggak mungkin sambil pegang HP, mana berani gitu kan. Pasti kan dia tatap matanya, dia liatin, ambilin teh manis gitu kan, kalau perlu gitu. Nah, mungkin ini juga yang jadi pembuka gitu ya, ya pintu curhat ini gitu. Udah, oke. Ya intinya it's Udah. a hard work ya, on both ends gitu. Maksudnya, ya betul, terus misalkan istrinya nggak bisa diajak curhat, tapi itu juga bukan alasan gitu. Nah, di satu sisi ya istrinya juga ya kita harus Membuka berusaha hati. memahami gitu ya, bahwa nih orang butuh teman ngobrol, butuh didengerin. Jadi, ya itu marriage is a hard work, tapi ya
well again nggak ada yang gampang di dunia ini, apalagi yang berharga itu semuanya kan memang harus diusahakan ya, harus kita fight for it. Nah terus yang keempat nih yang paling menurutku paling konkret dan actionable adalah secara finance sih, kita harus transparan dengan pasangannya, sampai kita punya akun bank rahasia atau kita punya simpanan rahasia, karena selingkuh itu butuh modal, Bos. Ya, butuh modal untuk ngajakin makan, coba kalau ajak selingkuh coba, tapi dia nggak pernah bayarin makan, mana mau yang diajak selingkuh kan. Tapi kan oh ya dibayarin makan, dibeliin tas, terus dibayarin main golf apa, diajak jalan-jalan, itu semuanya duit ya gitu. Kalau misalkan nggak keluarin duit kayaknya nggak jadi selingkuh deh. Nah jadi yang paling bener adalah uangnya juga harus kita atur berdua gitu. Iya. Eee Pembukuan bareng, makanya penting tuh kan, meeting bulanan, oke, bulanan ini dapat berapa, bulanan, yang istri dapat berapa, kalau misalkan dua-duanya kerja kayak dulu kita ya, suami dapat berapa, oke kita mau alokasiin buat bayar apa-apa aja, sisanya berapa ini mau ditabung ke mana-mana aja. Password masing-masing aplikasi, misalnya kita invest lewat aplikasi ya masing-masing tahu bisa cek. Jadi, ya mau nyembunyiin apa gitu, mau bayarin orang apa, mau beli kado apa gitu, bahkan kadang-kadang sampai ekstrimnya ya kado kado buat istri aja "Oh baju tuh segini kemarin dia beliin," gitu, saking tahunya. Tapi menurutku ini sangat konkret dan actionable sih. Jadi frugal living itu mencegah selingkuh terjadi loh. Betul. Nah jadi walaupun banyak banget ya kayaknya orang-orang selingkuh, jangan dinormalisasi lah, kita nggak usah glorify karena ya di sini mungkin ada teman-teman yang percaya Tuhan, ya kita tahu itu dosa ya kan, kalau buat teman-teman yang percaya Tuhan. Tapi mungkin di sini ada yang, oke, I don't believe in God ya, tapi well you have your spouse, maybe you have kids, kan you don't want to lose respect juga kan dari orang-orang yang paling deket sama kita. Dan respect itu kan earned gitu, kamu nggak bisa suruh orang respect tapi kamunya punya kelakuan yang nggak bisa di-respect gitu kan, so you have to earn your respect. Dan udah pasti kalau selingkuh itu ya kamu jadi bohong, kamu jadi nggak punya value hidupnya dan how can people respect you? Nah terus udah juga terus oke, saya nggak peduli sama anak istri, oke mungkin kamu peduli sama, how people around you Perceive you. iya, sama tetangga, sama mungkin sesama rekan-rekan di kantor, sama rekan bisnis. Do you care about their, perception on you gitu, kalau misalnya mereka ngelihat kamu juga jadi dengan sebelah mata gitu, kayaknya ini orang nggak punya value nih, payah nih gitu kan, oke, pikirkanlah itu gitu. Atau enggak mungkin kalau itu semua udah doesn't work ya, udah ketutup semua mata ini, oke kita bisa belajar dari kasus Kristen dan Melvin Lim yang bahkan baru alleged aja nih, belum terbukti bersalah aja udah diketawain satu ASEAN. Sekarang tuh zaman udah digital ya. Jadi Jejak digital tanpa ampun ya. iya, nggak ada ampunnya loh. Bisa ketahuan dan diketawain satu dunia, habis itu dan itu it's not for 1, 2 days, 3 days ilang ya, nggak zaman dulu. Zaman dulu mungkin koran udah, oh ya udah setahun lalu udah siapa yang lihat koran itu lagi gitu. Tapi si Coldplay aja sampai sekarang masih jadi meme gitu, itu udah tahun lalu kan, Juni atau Juli ya. Jadi ya be very careful of the consequences ini nih kalau misalkan kamu nggak takut apapun lagi dunia ini, mungkin kamu takut deh, reputasi kamu di dunia maya. Takut sama netizen. Karena bisa dikejar kan, sampai dikejar nanti orang tuamu, dikejar kamu, nanti jadi ke mana-mana nih, penghasilan, jadi pajak, ya ke sana sini gitu. So, be respectable, build a respectable life, ya karena itulah yang benar. Ya berangkat berangkat dari cinta, ingat lagi, rasa cinta mula-mula sama pasangannya, meskipun sekarang mungkin udah luntur karena kesibukan, karena keletihan, ya ingat-ingat lagi dulu mengucap janji cinta, janji sehidup semati. Aku nggak tahu kalau muslim janjinya gimana ya, cuman ya pasti ada kan janji yang diucapkan ke pasangan gitu, dan itu it meant something then, it should mean something to you guys now. So, semangat buat teman-teman yang lagi menjalani pernikahannya. Kami doakan kita semua berhasil menjalani pernikahan yang sehat, menjalani pernikahan yang bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Dan ya tadi kau bilang susah mungkin ya, tapi nggak ada hal baik, hal yang berharga, yang mahal yang kita dapetin secara gampang. Orang mau beli cincin emas, nabungnya bertahun-tahun nih. Orang mau beli cincin berlian, makin gede karatnya makin mahal harganya. Ya sama, itu semakin panjang usia pernikahan. Kami pun masih di pertarungan yang sama gitu ya.
kami pun masih merasakan day to day bagaimana menjaga pernikahan. Juga mohon doanya buat kami supaya tetap bisa sehat dan saling mencintai, saling menghargai. Tapi kami percaya marriage is something worth fighting for, and you guys kembali ke cinta mula-mula tadi sama istri atau suaminya. Yeah, it's not always easy, but it's worth fighting for ya. Yeah, thank you guys so much for watching. Take care and have a happy and blessed marriage. Remember, it's worth fighting for, and see you guys in the next video. Bye.